Selamat datang kembali di channel Otamega TV, membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini Mimin akan kembali melanjutkan alur cerita kembali dari dunia dewa. Tidak usah lama-lama, kita langsung aja ke alur ceritanya. King berlutut sangat kelelahan setelah bertarung terus-menerus hingga kekuatannya terkuras habis. Tetua Sang dan yang lainnya sangat khawatir kepada King segera menghampirinya. Dengan napas yang terengah-engah, keringat bercucuran, King berdiri dan meminta pamannya bersama Tetua Sang membawa pasukan untuk menghancurkan keluarga Lin dan geng serigala. King khawatir jika hari ini tidak dibasmi, suatu hari nanti mereka akan menghancurkan keluarga Yun saat dirinya berada di luar kota Tianyu. Namun Tetua Sang mengatakan, keluarga Lin yang mati hanyalah pembantu dari kerajaan yang dibawa Lin Wei. Sedangkan kekuatan yang sesungguhnya, keluarga Lin tak tersentuh sedikit pun. Dan juga kekuatan keluarga Yun sekarang masihlah belum mampu menghadapi kekuatan keluarga Lin. King menimpali ucapan Tetua Sang. Tetua Sang, kau tidak perlu khawatir. Kalian akan ditemani roh purba. Dengan kekuatannya, jangankan keluarga Lin dan Lin serigala, seluruh kota Tianyu saja mampu disapu bersih olehnya. Sesaat setelah Tetua Sang dan yang lainnya pergi, wanita cantik yang sebelumnya membantu King mendatanginya. Ia bermaksud meminta bantuan King agar dirinya tahan terhadap racun dingin yang berada di dalam tubuhnya selama 3 bulan lagi. Jika King bisa membantunya, ia akan menjamin keluarga Sangguan, perguruan tinggi Tianyuan, dan keluarga kerajaan Yun tidak akan berani mengganggu keluarga Yun dari Tianyu. Wanita cantik memberikan sebuah plat. Plat itu adalah plat pengampunan dari asosiasi ramuan yang ia dapatkan setelah menolong seorang petinggi asosiasi ramuan. Kau hanya perlu menggantung plat pengampunan ini di depan gerbang kediaman Yun. Kekuasaan apapun yang berani mengganggu keluarga Yun, berarti mereka juga melawan asosiasi ramuan. Tapi plat ini hanya bertahan 3 bulan saja. Setelah 3 bulan, asosiasi ramuan akan memerintahkan seseorang untuk mengambil plat ini, kata si wanita cantik itu. Entah seperti apa kekuatan dari asosiasi pengampunan ini, hingga kekuasaan manapun tidak ada yang berani melawannya. 3 bulan ya? Sudah cukup untuk meningkatkan kekuatanku. 3 bulan kemudian, meski mereka tidak mengganggu keluarga Yun, aku sendiri yang akan datang dan menghabisi mereka semua, kata King di dalam hatinya. King pun menerima plat itu. Dengan adanya plat pengampunan, setidaknya King bisa tenang dan fokus meningkatkan kekuatannya. Setelah menekan racun dingin di tubuh wanita cantik, King pergi ke ruangan pelatihan keluarga Yun, melatih setengah benih iblis yang ia makan, yang ia dapatkan dari Lin Wei. Dengan melatih kekuatan setengah benih iblis, tidak hanya mengembalikan kekuatannya, tapi juga menembus Xingjing level 9. Dengan kekuatannya yang sekarang, King berencana pergi ke perguruan Xingkong. Tapi sebelum itu, King akan mengurus urusan internal keluarga Yun. Begitu King keluar dari ruangan pelatihan, wanita itu belum pergi. Ternyata, ia melindungi King saat memulihkan kekuatannya. Karena King sudah pulih, wanita itu pun pergi. King berterima kasih dan juga menanyakan namanya. Sambil melompat dan melihat ke arah King, wanita itu mengatakan namanya. Li Ranju, itu namaku. Tak berselang lama, paman King datang bersama Yun Meng dan roh purba. Dengan wajah yang gembira karena telah berhasil menghabisi semua keluarga Lin dan geng serigala besi. Setelah percakapan singkat, King meminta paman untuk membawa ke tempat Yun Xuan yang terluka. Mereka pun pergi bersama ke tempat Yun Xuan berada, di mana Yun Xuan terbaring lemas akibat dihajar bawahan Yun Pan sebelumnya. Sehingga organ dalam terluka, urat nadi hancur, dan juga lengannya patah. Karena membela King, beberapa hari ini, Tetua Sang dan Yun Meng bergantian menyalurkan hawa kekuatan ke tubuh Yun Xuan. Walaupun berhasil menghindari kematian dari Yun Xuan, tapi mereka tidak mampu mengobati luka Yun Xuan. Kakak, kenapa kau rela berkorban untukku hingga menjadi seperti ini? Ucap King sambil menatap Yun Xuan terbaring lemah. King yang sangat marah kembali mengatakan, aku King, pemimpin keluarga Yun. Aku bersumpah, mulai sekarang tidak akan ada lagi orang yang berani menyentuhmu satu helai rambut pun. Dan semua penderitaan yang kau rasakan, keluarga kerajaan Yun harus membayarnya. Tak berselang lama, King mengingat sesuatu. Ia masih memiliki pil Jiki. King segera mengambilnya dan memasukkan 2 pil Jiki ke dalam mulut kakaknya Yun Xuan. Walaupun dengan bantuan pil Jiki bisa menyembuhkan urat nadi dan dantian Yun Xuan yang rusak,
tapi tidak bisa menyembuhkan lengan Yunsuan yang patah. King bisa menyembuhkannya, namun dia kekurangan bahan yang diperlukan, dan bahan itu pun sangat mahal harganya. King meminta pamannya menyediakan bahan-bahan yang diperlukan. Mendengar perkataan King yang bisa menyembuhkan Yunsuan, perasaan sedih dan senang bercampur aduk menjadi satu, hingga tubuh paman King gemetaran dan juga meneteskan air mata. Sambil mengatakan, "Baiklah King, urusan bahan obat serahkan padaku, asalkan Yunsuan bisa sembuh. Mau bangkrut pun tidak menjadi masalah bagiku." Lalu King berjalan ke hadapan kakeknya, berlutut memberikan penghormatan, dan juga menyerahkan plat pengampunan dari asosiasi ramuan. Beberapa hari pun berlalu. Setelah pamannya berhasil mengumpulkan bahan-bahan untuk pengobatan Yunsuan, King pun mengobati Yunsuan. Setelah mengobati Yunsuan, King berpamitan kepada keluarga Yun untuk melakukan perjalanan ke sebuah kota yang bernama Kota Aurora. Singkat cerita, King tiba di Kota Aurora. King ke Kota Aurora untuk mencari tubuh hati api King Lian, yang dimana tubuh hati api King Lian disegel di perguruan tinggi Singkong di Kota Aurora. King sadar perguruan tinggi Singkong adalah akademi bergengsi. Jika ingin mengambil tubuh hati api King Lian, masuk ke perguruan Singkong tidak boleh dengan kekerasan. Jika itu dilakukan akan mempersulit dirinya. Di saat memikirkan cara untuk masuk ke sana, tanpa sengaja King bertemu dua pemuda sedang membicarakan perguruan Singkong sedang membuka pendaftaran murid baru. "Baiklah, aku akan mendaftar menjadi murid perguruan Singkong. Menjadi murid mereka akan jauh lebih mudah mendapatkan tubuh hati api King Lian." King pun segera berjalan menuju tempat pendaftaran. Beralih ke tempat pendaftaran perguruan Singkong, terlihat di sana ada dua tempat pendaftaran yang dipisahkan oleh sebuah arena. Sisi kiri adalah tempat pendaftaran murid biasa, dan sisi kanan tempat pendaftaran murid jenius, yang hanya dibuka setiap 10 tahun sekali. King yang sudah sampai di sana melihat keanehan yang dimana dari kedua sisi yang sama-sama tempat pendaftaran perguruan Singkong terlihat berbeda. Sisi kiri banyak sekali yang mendaftar, sedangkan sisi kanan terlihat sangat sepi. King yang sedang memperhatikan kedua tempat sisi yang berbeda, mendengar dua orang sedang membicarakan tempat pendaftaran di sana. Mereka adalah guru penguji dari sisi kanan yang sepi pendaftar. Mereka merasa iri dengan tempat pendaftaran murid biasa, karena dalam 3 hari sudah memiliki ribuan murid, sedangkan di tempat mereka baru 17 orang yang mengikuti ujian. Itu pun tak satu pun yang lolos ujian, dikarenakan kepala perguruan tinggi menetapkan persyaratan yang cukup sulit, sehingga orang-orang di sana memanggilnya kelas aneh. King yang tertarik pun mendekati tempat pendaftaran kelas jenius. Merasa senang ada yang ingin mendaftar, salah satu penguji itu memberikan formulir pendaftaran. Melihat kertas formulir hanya tertera level, umur, dan nama, King bertanya, "Apakah kau yakin informasi ini cukup?" "Tentu saja. Kelas jenius hanya bergantung pada kekuatan dan bakatmu. Kami tidak peduli dengan latar belakangmu," jawab guru penguji yang bernama Hu Desheng. Guru Hu kembali mengatakan, "Ayo isi dengan cepat. Kita akan memulai ujian pertamanya setelah kau selesai mengisi formulir." Tak butuh waktu lama, King memberikan formulir yang telah diisi. Ketika Guru Hu melihat formulir pendaftaran level King yang berada di Senjing level 9, Guru Hu sangat marah. Dengan wajah berurat, menggebrak meja di hadapannya dan mengatakan, "Hei bocah, apa kau sedang bercanda dengan kami? Berani-beraninya seorang petarung Senjing level 9 sepertimu mengikuti ujian masuk kelas jenius." Seorang guru penguji lain yang berdiri di samping Guru Hu, yang bernama Leng Jun, dia bilang, "Sialan, awalnya aku mengira dia super jenius yang kita tidak bisa tahu levelnya. Tapi tak disangka, ternyata dia sampah." Walaupun kesal, Guru Hu tetap akan memulai ujian pertama. Karena menurut aturan, siapapun yang mengisi formulir, guru penguji harus membiarkan mereka mengikuti ujian pertama, meskipun levelnya tidak memenuhi persyaratan. Guru Hu segera menuju arena dan meminta King untuk mengikutinya untuk ujian pertama, yaitu turnamen tantangan. Orang-orang yang melihat dan mengetahui King baru di Senjing level 9, mereka bilang, "Hei lihat, ada seorang idiot yang berpartisipasi dalam ujian masuk kelas aneh." Dan yang lainnya pun juga menimpali, "Serius? Dia hanya Senjing level 9,
Berani-beraninya dia mendaftar ke kelas aneh. Apakah dia udah mulai lelah hidup dan mencoba untuk mengakhiri hidupnya? Sebelum Guru Hu memulai ujian pertama, dia mengatakan, "King, karena kau berada di Xingjing level 9, aku akan menekan kekuatanku ke Yuejing level 1. Jika kau berhasil mengalahkanku, kau akan lolos. Apakah kau yakin dengan ucapanmu?" Balas King. "Tentu saja bocah. Ini lebih dari cukup." Guru Hu memasang kuda-kudanya dan kembali mengatakan, "Baiklah bocah, kau boleh menyerangku sekarang. Jika tidak..." Belum selesai berbicara, pukulan King menghantam muka Guru Hu hingga tersungkur di pinggir arena. Gigi Guru Hu juga patah satu. Karena giginya dipatahkan, Guru Hu sangat marah. Dia segera bangkit kembali dan menggunakan kekuatan yang berada di Yuejing level 6. Mengeluarkan jurus yang ia miliki menerjang ke arah King. Tapi secepat kilat King menerjang Guru Hu. Lagi-lagi Guru Hu tersungkur. Lalu King mendekatinya dan mencabik-cabik baju Guru Hu hingga menyisakan kolor yang dipakai Guru Hu. Guru Hu yang memakai kolor saja bertekuk lutut di hadapan King. Guru Hu sangat terkejut hingga berkeringat dingin. Guru Hu tak menyangka dia yang sudah berada di Yuejing level 6 bisa dikalahkan oleh King yang masih berada di Xingjing level 9. Guru Hu berkata di dalam hatinya, "Mungkinkah dia menyembunyikan level aslinya?" Guru Leng Yun memberikan celana dan kain untuk Guru Hu dan juga meminta maaf kepada King atas sikap yang ditunjukkan Guru Hu kepada King. Sementara guru penguji lainnya yang membenarkan perkataan Guru Leng Yun mengatakan King telah lolos pada ujian tahap pertama dan mengajak King untuk melanjutkan ke tahap kedua sambil menunjukkan King Orb. Dengan bantuan King Orb, penguji bisa mengetahui potensi seseorang ketika orang tersebut memegang King Orb sambil menyalurkan kekuatannya. Ketika meletakkan tangan di benda tersebut sambil menyalurkan kekuatan, benda tersebut akan memancarkan 4 warna cahaya. Setiap warna menentukan tingkatan kekuatan, di antaranya merah alam bintang atau Xingjing, oranye alam bulan atau Yuejing, kuning alam matahari, dan hijau alam bawaan dan makhluk bawaan. Karena benda tersebut hanya mampu mendeteksi kekuatan hingga alam bawaan, di sini tidak dijelaskan warna cahaya seperti apa yang muncul ketika mendeteksi potensi makhluk bawaan. Guru Hu meminta King meletakkan tangannya di atas benda tersebut. Jika benda tersebut mengeluarkan cahaya kuning, King akan dinyatakan lolos ujian tahap kedua dan juga dinyatakan sudah menjadi murid kelas jenius. Jika warna oranye yang muncul, King akan dinyatakan gagal. Sebelum meletakkan tangan di atas benda tersebut, King mengatakan, meskipun benda ini ajaib, tapi hanya dapat mampu mendeteksi potensi sampai alam bawaan. Lalu King bertanya, bagaimana jika potensi orang melebihi alam bawaan? Walaupun ada orang memiliki potensi melebihi alam bawaan, mereka tidak akan mengikuti ujian seperti ini. Toh sudah lebih dari 500 tahun tidak ada orang yang memiliki tingkatan makhluk bawaan di perguruan Qinggong. Bukan. Lebih tepatnya di seluruh dinasti Tianyuan. Balas Guru Hu. King bertanya seperti itu karena dirinya ketika di dunia dewa pernah menjadi kaisar dewa. Tentu saja kekuatannya pun lebih dari makhluk bawaan. Namun saat melewati dimensi ruang dan waktu, saat kembali ke dunia ini, kekuatannya terkuras hingga ke tingkat Xingjing. Sambil tersenyum menyalurkan kekuatan ke tangannya dan meletakkan tangannya di benda itu. Benda itu pun bersinar merah, kemudian berubah menjadi warna kuning. Guru Hu terkejut melihat potensi King berada di alam matahari. Akan tetapi, perubahan warna cahaya dari benda tersebut belum berhenti. Kini berubah menjadi warna hijau atau alam bawaan. 3 guru penguji tercengang tak percaya melihat apa yang terjadi di hadapannya. Setelah itu, mereka bertiga sangat senang bisa mendapatkan murid potensi level bawaan. Namun keterkejutan mereka tidak berhenti sampai di situ. King yang masih menyentuh benda itu, tiba-tiba benda itu pun hancur berkeping-keping, menandakan level kekuatan King tidak bisa diukur. Para guru penguji tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia hanya melihat ke arah King tanpa berkedip sedikit pun. Nantikan kelanjutannya tetap di channel Otta Mega TV.